Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kertosono dan kepada teman-teman guru SD Negeri Kertosono karena memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu atau informasi tentang budaya positif. Kalau sudah melihat judulnya, saya yakin Bapak Ibu guru di sini paham yang namanya positif ke arah yang baik-baik ya. Tapi kalau negatif pasti pikiran kita langsung ke arah yang negatif. Untuk budaya positif ini sebenarnya banyak sekali, tetapi hari ini saya mendapat bagian budaya positif tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tetapi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, Pak ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya. Jadi nama saya Tria Wahyu Andrayani. Saya bekerja di SD Negeri Bejorejo. Biasa dipanggil Bu Tria atau Bu Wahyu. Mungkin kalau teman yang lain sudah paham, kalau Bapak baru pertama ya Pak ya tadi. Tetapi kalau misalnya baru kenal sayang-sayangan juga kayaknya kurang pantas. Jadi tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau saya bertemu saya bisa memanggil Pak Sudino, apa kabarnya? Salah nama Sudino. Salah nama. Oke, kita lanjutkan ya Pak ya. Budaya positif bisa Jadi di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin, dari kata disiplin kita pasti berasumsi bahwa disiplin itu patuh. Disiplin itu hukuman. Disiplin itu sanksi. Bisa kita lihat selanjutnya apa itu disiplin positif. Sebelum kita mempelajari budaya disiplin positif, kita melihat dulu teori kontrol. Ini saya harus pelan-pelan. Teori kontrol oleh Dr. William Glasser.
Saya memang harus pelan-pelan sekali, saya takut sekali. Nah, ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi, guru ini kadang beranggapan bahwa murid yang bisa dikendalikan, yang bisa dikontrol oleh guru ini adalah murid yang disiplin. Ya, itu biasanya seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang guru berpikir di sini yang dimaksud untuk penguatan positif, efektif adalah bujukan, membujuk anak didik kita supaya melakukan sesuatu apa yang diminta oleh gurunya, itu termasuk disiplin. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak melakukan kesalahan, kamu tahu tidak, kamu itu bersalah, sudah nakal sama temannya, ini anak akan merasa bersalah. Ternyata ini termasuk apa ya, miskonsepsi yang dipatahkan oleh Dr. William. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tanggung jawab hanya dimiliki oleh orang dewasa. Sebenarnya tidak. Bahkan anak didik kita bisa memiliki tanggung jawab intrinsik, motivasi diri, kesadaran diri. Ini adalah teori kontrol dari Dr. William. Kemudian di sini juga ada tentang teori stimulus respon ya. Stimulus respon dan teori kontrol yang bisa merubah pandangan seseorang. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita ingin menjadi maju, itu kita pasti akan merubah perilaku kita, sikap kita, cara kita melihat dunia, cara kita memandang manusia, ini harus kita rubah. Alhamdulillah sebelum saya mengikuti CGP, saya seperti seorang pendidik yang kehilangan arah. Alhamdulillah setelah saya mengikuti CGP, banyak ilmu yang saya dapat bagaimana saya menerapkan cara mendidik anak tanpa harus menyakiti. Jadi di sini ada paparannya bahwa stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, padahal tidak. Dalam kenyataannya kebutuhan kita jelas berbeda, apalagi anak-anak. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Realitasnya apa? Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita paksa. Anak-anak ini begini, padahal tidak kenyataannya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain itu berbeda dengan kita. Kemudian yang terakhir, ini mungkin yang selanjutnya bisa dibaca sendiri. Model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang. Menang kalah ini biasanya akan terjadi ketika kita mengontrol anak didik kita. Padahal sebenarnya teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Maksudnya menang di sini bukan yuk aku menang, bukan. Ketika kita mengontrol anak didik kita dan anak didik kita ini bisa, itu adalah hal positif yang bisa memenangkan diri kita dan anak didik kita. Jadi tidak ada yang merasa disalahkan atau dikalahkan. Itu adalah teori yang merubah dari stimulus respon. Selanjutnya, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kemudian apa yang terlintas di pikiran Anda? Tadi sudah saya jelaskan ya, orang yang mendengar kata disiplin pertama kali pasti berpikirnya adalah tata tertib. Betul sekali. Tata tertib yang bagaimana? Kemudian ada juga yang berpikiran itu kepatuhan pada peraturan. Bahkan kata disiplin biasanya digabungkan dengan hukuman atau sanksi. Padahal itu berbeda ya Bapak Ibu, karena yang mana pada hari ini kita bisa tertimbul dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita ikrarkan dengan kalimat takbir bersama. Alhamdulillah. Ibu yang saya hormati, SD Kertosono sangat
ibu-ibu semua bisa diterapkan di SD Kertosono, dan untuk kedepannya supaya lebih maju dan lebih giat untuk memancing atau memberi umpan kepada SD Kertosono. Ibu yang saya hormati, waktu yang diluangkan kepada ibu sangat berharga sekali untuk menuntun dan memberi arahan kepada kita semua. Hanya ucapan terima kasih yang dapat disampaikan SD Kertosono, tidak bisa memberi apa-apa, dan kita saling dua mutualisme. Ibu butuh, SD Kertosono juga butuh. Ya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita bisa saling mengeratkan hubungan atau persaudaraan kita lebih erat. Ya. Terima kasih, dan nanti saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang mana ibu-ibu sudah bersemangat untuk memberi atau membagi ilmu. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.